Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Widastri dengan NIM 225790002 dari Prodi Perdagangan Internasional. Nah, kali ini saya akan membahas tugas ke-11, yaitu materi mengenai pajak pertambahan nilai dalam transformasi digital, konsep strategi dan implementasi. Kita masuk pada pendahuluan, yaitu perkembangan transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk secara bisnis beroperasi dan berinteraksi dengan konsumen. Nah, dalam konteks ini, pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa sektor digital berkontribusi terhadap pendapatan negara secara adil dan berkelanjutan. Nah, namun kompleksitas yang melekat pada ekonomi digital seperti lintas yurisdiksi dan keberadaan platform digital global menimbulkan tantangan baru dalam pengenaan pengumpulan PPN. Nah, konsep dan strategi pengelolaan PPN harus disesuaikan dengan karakteristik ekonomi digital untuk mencegah distorsi pasar, menghindari kebocoran pendapatan, dan menciptakan kesejahteraan antar pelaku usaha konvensional dan digital. Nah, implementasi kebijakan ini membutuhkan kolaborasi antar pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memastikan kepatuhan, transparansi, serta optimalisasi penerimaan negara. Nah, dengan demikian, materi ini akan membahas secara mendalam konsep, strategi, dan implementasi PPN dalam mendukung transformasi digital. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep pajak pertambahan nilai atau PPN dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi digital yang terus berkembang. Yang kedua, strategi apa yang paling efektif untuk memastikan kepatuhan dan pengumpulan PPN dalam ekosistem digital yang melibatkan pelaku usaha lokal dan global. Dan yang ketiga, apa saja tantangan utama dalam implementasi PPN pada sektor digital dan bagaimana solusi yang dapat diambil untuk mengatasi hambatan tersebut. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada konsep pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada konsumsi barang dan jasa di setiap tahap produksi dan distribusi. Nah, PPN memainkan peran penting dalam sistem perpajakan modern karena fleksibilitas dan kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan negara yang signifikan. Nah, dalam ekonomi digital, konsep ini menghadapi tantangan baru, terutama karena transaksi berbasis digital seringkali melibatkan pelaku usaha lintas negara. Nah, teori perpajakan menyebutkan pentingnya asas keadilan, efisiensi, dan kesederhanaan dalam penerapan PPN agar tidak menghambat inovasi tetapi tetap menjamin kontribusi sektor digital terhadap penerimaan negara. Yang kedua ada transformasi digital dan ekonomi digital. Nah, transformasi digital menciptakan ekonomi berbasis teknologi yang mempercepat pertumbuhan sektor digital. Nah, konsep ini melibatkan adopsi teknologi dalam bisnis, termasuk platform e-commerce, layanan digital, dan keuangan berbasis teknologi. Namun, perbedaan karakteristik ekonomi digital seperti transaksi lintas yurisdiksi dan sifat intangible produk digital menimbulkan tantangan unik dalam penerapan PPN. Literatur tentang ekonomi digital menyoroti pentingnya regulasi pajak yang responsif terhadap perubahan teknologi untuk menghindari penghindaran pajak dan distorsi pasar.
Yang ketiga ada strategi penerapan PPN pada sektor digital. Nah, strategi penerapan PPN pada sektor digital melibatkan desain kebijakan yang memperhatikan keadilan pajak, transparansi, dan kemampuan implementasi. Nah, pendekatan seperti destination principle di mana pajak dipungut di negara konsumen menjadi praktik umum untuk sektor digital. Nah, studi menunjukkan pentingnya kolaborasi internasional melalui organisasi seperti OECD dan dalam merumuskan pedoman perpajakan digital. Nah, di tingkat nasional, integrasi teknologi dalam sistem perpajakan dapat meningkatkan efisiensi pengumpulan PPN termasuk pelaporan otomatis dan pelacakan transaksi digital. Yang terakhir atau yang keempat yaitu tantangan implementasi PPN dalam ekonomi digital. Nah, implementasi PPN pada sektor digital menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesulitan menentukan lokasi transaksi, mengidentifikasi subjek pajak, dan memastikan kepatuhan dari pelaku usaha global. Nah, literatur perpajakan digital mengungkapkan adanya resiko seperti double taxation atau non-taxation yang dapat menghambat perdagangan internasional. Nah, selain itu, lemahnya infrastruktur teknologi di beberapa negara menjadi kendala dalam mengoptimalkan pengumpulan PPN. Nah, oleh karena itu, strategi implementasi harus melibatkan pemutahiran sistem teknologi informasi, peningkatan kapasitas regulator, serta edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama ada konsep pajak pertambahan nilai atau PPN dalam ekonomi digital. Nah, konsep PPN tradisional yang berfokus pada konsumsi barang dan jasa fisik perlu diadaptasi untuk ekonomi digital. Sebagaimana dijelaskan dalam tinjauan pustaka, sifat transaksi digital yang intangible dan lintas yurisdiksi membuat penerapan PPN menjadi kompleks. Nah, distinction principle menjadi solusi utama di mana pajak dikenakan di negara konsumen. Namun penerapannya memerlukan sistem yang mampu melacak transaksi digital secara akurat. Regulasi yang adil dan inklusif sebagaimana ditekankan oleh teori perpajakan harus memastikan bahwa sektor digital berkontribusi tanpa menghambat inovasi. Nah, oleh karena itu pengembangan kebijakan berbasis data dan teknologi informasi menjadi kebutuhan utama dalam menyesuaikan konsep PPN dengan transformasi digital. Yang kedua ada strategi efektif untuk kepatuhan dan pengumpulan PPN. Nah, strategi penerapan PPN harus berfokus pada transparansi dan efisiensi, terutama dalam sektor digital. Yang melibatkan pelaku usaha global. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam tinjauan pustaka, kolaborasi internasional melalui organisasi seperti OECD penting untuk menciptakan standar pajak digital yang seragam. Nah, di mana nasional pemerintah dapat mengintegrasi teknologi seperti pelaporan otomatis dan sistem digitalisasi pajak untuk meminimalkan penghindaran pajak. Nah, strategi ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam teori perpajakan. Nah, selain itu, penerapan mekanisme pengawasan berbasis teknologi dapat memastikan kepatuhan pelaku usaha dan meminimalkan kebocoran pendapatan pajak. Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang kewajiban PPN juga menjadi langkah penting dalam mendukung efektivitas kebijakan ini. Yang ketiga yaitu tantangan dan solusi implementasi PPN pada sektor digital. Nah, tantangan utama dalam implementasi PPN di sektor digital adalah penentuan lokasi transaksi dan subjek pajaknya. Sebagaimana diuraikan dalam tinjauan pustaka, transaksi lintas batas meningkatkan risiko double taxation atau non-taxation. Untuk mengatasi ini,
Pemerintah perlu mengembangkan sistem yang mendukung identifikasi transaksi secara akurat melalui teknologi digital. Nah, selain itu, kolaborasi antar negara sangat penting untuk menghindari konflik yurisdiksi dan infrastruktur teknologi yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten juga diperlukan untuk mengoptimalkan pengumpulan PPN. Nah, pemutahiran regulasi dan responsif terhadap perubahan teknologi seperti pajak platform digital global dapat menjadi solusi utama untuk menjawab tantangan ini. Nah, strategi ini akan memperkuat posisi PPN sebagai instrumen yang mendukung penerapan negara dalam era digital. Selanjutnya yaitu kesimpulan pada materi kali ini, yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN memiliki peran penting dalam memastikan kontribusi ekonomi digital terhadap penerimaan negara. Nah, adaptasi konsep PPN, penerapan strategi berbasis teknologi serta kolaborasi internasional menjadi kunci menghadapi tantangan seperti penghindaran pajak dan transaksi lintas batas. Nah, regulasi yang adil dan transparan harus selaras dengan transformasi digital untuk menciptakan keadilan pajak dan mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa hambatan inovasi dalam sektor digital. Selanjutnya yaitu saran. Nah, saran pada materi kali ini yaitu pemerintah perlu mempercepat digitalisasi sistem perpajakan, memperkuat kerjasama internasional, dan meningkatkan kapasitas pengawasan untuk menghadapi tantangan ekonomi digital. Nah, edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha juga penting untuk kepatuhan. Selain itu, regulasi harus terus diperbarui agar selaras dengan perkembangan teknologi, sehingga implementasi PPN dapat berjalan lebih efektif dan mendukung penerimaan negara secara berkelanjutan. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.